Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu Bapak, salam dan bahagia. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu Bapak, selamat bertemu kembali dengan channel Media Edukasi dan Dakwah, sebuah channel yang menyajikan tentang tips, trik, tutorial, dan informasi tentang pendidikan. Ibu Bapak, pada kesempatan video kali ini saya ingin berbagi dengan Ibu Bapak sekalian, yaitu video dengan judul Ketimpangan Pendidikan dan Kesejahteraan Guru. Silakan simak dan tonton video ini, dan jika video ini bermanfaat untuk Ibu Bapak sekalian, mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Juga tidak lupa mengucapkan ribuan terima kasih pada subscriber yang senantiasa dan para penonton dari channel Media Edukasi dan Dakwah ini. Mudah-mudahan Ibu Bapak senantiasa dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Ibu Bapak, langsung menuju pada materi video berikutnya, yaitu tentang ketimpangan pendidikan dan kesejahteraan guru. Ibu Bapak, setidaknya terdapat dua masalah akut yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah. Apa itu? Pertama adalah soal ketimpangan pendidikan, dan yang kedua adalah masalah kesejahteraan guru. Terkait ketimpangan pendidikan di negeri ini, kita dapat berkaca pada kejadian dalam beberapa tahun terakhir. Seperti yang kita ketahui bahwa di tahun 2000 dan 2001 menjadi standar pembelajaran berbasis online. Mengingat pembelajaran yang diterapkan tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya, disebabkan karena adanya pandemi COVID-19. Model pendidikan sepertinya konon akan menjadi tren di masa yang akan datang. Ketika terjadi pandemik pada tahun 2020 dan 2021, semua kalangan yang terkait dengan lembaga pendidikan beramai-ramai mencari solusi atas semua masalah yang terjadi. Hingga pada akhirnya pembelajaran dilaksanakan dengan jarak jauh berbasis online yang diterapkan oleh masing-masing satuan pendidikan. Pembelajaran online tersebut dapat dikatakan menjadi sebuah inovasi yang sangat membanggakan di dunia pendidikan kita. Karena setiap pendidik atau pengajar ataupun guru dapat melakukan inovasi pembelajaran secara online dan tidak tatap muka kepada peserta didiknya. Namun tampaknya itu hanya berlaku bagi peserta didik yang memang mempunyai kekuatan dari segi materi kehidupan, seperti yang mempunyai HP Android, kemudian yang mampu membeli paket data, kemudian terjangkau kehidupannya, materinya, dan sumber penghasilannya. Pasalnya di sisi lain pembelajaran secara online hanya menjadi sebuah inovasi yang menyakitkan bagi peserta didik yang hidupnya serba kekurangan. Yang peserta didik tidak mampu membeli HP atau Android, atau yang tidak memiliki fasilitas untuk pembelajaran online. Kemudian adapun mempunyai HP Android, tidak memiliki uang untuk membeli paket data dan seterusnya. Atau barangkali mungkin yang punya HP kemudian juga bisa membeli paket data namun kesusahan dalam jaringannya. Nah, itu adalah salah satu dari sebuah kendala yang menyakitkan bagi peserta didik yang hidupnya serba berketimpangan, ya, atau mungkin mempunyai kekurangan berbeda dengan peserta didik yang lain.
Ibu bapak, bahwa pendidikan online hanya bisa dirasakan bagi mereka yang hidupnya serba kecukupan, mempunyai HP, kemudian bisa membeli paket data, ya. Mereka bisa belajar sambil selonjoran mungkin di kursi yang penuh dengan kenyamanan, di sofa dan memahami setiap pembelajaran dengan jaringan yang tidak pernah padam, tidak pernah terputus. Kegiatan seperti itu tentunya bisa dilakukan bagi mereka yang hidupnya dipenuhi dengan berbagai penunjang fasilitas pembelajaran yang ada di rumah atau oleh orang tuanya disediakan dengan serba berkecukupan. Ibu bapak, sementara itu bagi mereka peserta didik yang hidupnya serba kekurangan, untuk bisa belajar online saja harus mengorbankan jatah mereka dalam memenuhi kebutuhan demi mengisi kekosongan jaringan agar mampu mengikuti kegiatan pembelajaran secara online. Mungkin dari jatah berasnya dikurangi untuk membeli paket atau mungkin jatahnya dari untuk pembelian sayuran dan lain-lain disisihkan untuk membeli paket. Nah, itulah pedih perihnya bagi peserta didik yang kehidupannya kurang mampu atau hanya pas-pasan. Sekilas dari fenomena tersebut tentunya kualitas pendidikan bangsa kita masih ditentukan oleh kedudukan derajat antar golongan. Padahal seharusnya pendidikan harus disamaratakan untuk semua level kehidupan. Baik itu golongan orang yang mampu atau kaya, yang menengah dan yang ke bawah. Tentunya harus sama-sama mendapatkan pendidikan yang layak, tidak ada bedanya. Disitulah kesenjangannya. Ibu bapak, sebenarnya cukup miris jika pembelajaran online terus dilakukan atau menjadi tren masa depan. Apabila masyarakat kita untuk mengisi kuota data internet, untuk makan masih harus banting tulang dengan sekuat tenaga. Banyak keluarga yang merasa pembelajaran online hanya mampu menghadirkan derita daripada ilmu yang bermakna. Semoga ada keajaiban yang nyata agar pendidikan bangsa kita bisa dirasakan secara merata tanpa harus ada pihak yang merasa tersakiti. Ibu bapak, selain itu juga hal yang masih menjadi polemik hingga saat ini adalah nasib para guru, pendidik, pengajar yang sudah menjadi rahasia umum lagi bahwa banyak polemik yang menghampiri dan menggerogoti jiwa para pendidik yang ada di Indonesia, terutama bagi mereka yang masih belum diakui ke dalam tatanan kenegaraan. Tidak sedikit dari mereka yang rela kehilangan sebagian waktunya hanya untuk mengabdi pada negeri, meskipun mereka sedikit kurang dipandang oleh orang-orang yang telah memikul kepercayaan atau kekuasaan. Seperti contohnya pemerintah atau dalam hal ini yang bertanggung jawab penuh adalah Kemendikbud Ristek. Ibu bapak, bahwa meski kesabaran mereka diuji, keikhlasan mereka juga diuji, dan ketulusan mereka diuji, mereka tetap berjuang untuk membawa harum negeri ini. Mereka berperang dengan keadaan. Mereka tetap gigih untuk memperjuangkan pendidikan Indonesia. Mereka bertarung dengan perekonomian yang serba pas-pasan, serta mereka bergelut dengan kesengsaraan. Itulah para pendidik yang ada di Indonesia ini. Dengan serba keterbatasan, serba kekurangan, tetap mereka berjuang demi pendidikan yang ada di Indonesia, demi anak bangsa, dan demi negeri tercinta ini. Tetapi mereka tetap menyebarkan ilmu dengan kebaikan,
mereka tetap menebarkan kebenaran. Mereka tetap mendidik, melatih, dan membimbing anak-anak. Karena bagi mereka, senyum dan tawa para peserta didik adalah segala-galanya, adalah kebahagiaan bagi para pendidik atau guru. Ketika melihat peserta didiknya tertawa dan tersenyum, mendapatkan kebahagiaan dalam pendidikan, itulah sejatinya keberhasilan bagi seorang pendidik. Semoga di tahun ini pendidikan bangsa kita bisa merdeka dari pahitnya kebodohan dan mampu mensejahterakan para pahlawan tanpa tanda jasa dengan layak dan dengan penuh penghormatan. Jaya terus pendidikan bangsa yang ada di Indonesia ini. Bersama, mari kita wujudkan impian bangsa untuk mencetak para generasi muda yang berhati mulia, berakhlakul karimah, berjiwa kesatria, dan bermental baja. Nah Ibu Bapak, demikianlah video yang dapat saya persembahkan pada kesempatan video kali ini. Dan jika video ini bermanfaat untuk Ibu Bapak sekalian, mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih, sampai bertemu kembali pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.